Selamat pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi Doa dan Renungan Misioner pada hari Jumat 20 Februari 2026. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 14-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Matius pasal 9 ayat 14-15. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dengan dimulainya Rabu Abu ini, Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah dalam Gereja Katolik disebut juga masa rahmat dan masa tobat. Bahkan hari Rabu dan Jumat Agung disebut hari tobat. Padahal hari itu juga wajib berpuasa dan berpantang. Dalam hal ini, istilah masa puasa jarang disebut karena memang yang benar-benar hari untuk berpuasa selama masa Prapaskah hanya hari Rabu dan Jumat Agung. Gereja memang tidak ingin memberi kuk yang berat bagi para anggotanya atau umatnya dengan berpuasa selama 40 hari. Tetapi hanya 2 hari dalam 40 hari tersebut. Namun, hal yang lebih penting adalah semangat berpuasa lah yang mesti meresapi dan menjiwai hari-hari selama masa Prapaskah. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang berpuasa. Untuk itu, kita perlu merefleksikan hal ini, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi kita di masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus mengajarkan makna dan tujuan terpenting puasa pantang seperti yang dibayangkan oleh Yesaya, bahwa kita diajak untuk semakin menunjukkan kasih kepada sesama, berbagi sukacita, perlindungan yang nyaman, dan pengampunan dalam hidup bersama. Tuhan Yesus tidak ingin puasa atau pantang menjadi semangat agar orang melihat betapa sucinya kita. Namun melalui tindakan yang nyata dan sederhana kepada sesama, orang bisa melihat dan mengenal betapa baiknya Allah yang kita imani. Tuhan Yesus tidak menolak makna tradisional pantang atau puasa sebagai tanda pertobatan dan pemurnian iman. Namun, mengingatkan bahwa tanpa kepedulian sosial dan solidaritas yang nyata, pantang atau puasa kita pun tidak bermanfaat. Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.